Kenapa? Karena hanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah lah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada lagi umat Islam lainnya. Tapi yang bisa menyelamatkan kita hanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan tentu saja sebagai warga Nahdien adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Ansor Banjar, luar biasa. jangan lupa Tancap lurus, NU Banjarsari Channel. Yes. NU tetap berdakwah dengan penuh keramahan dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al-ayat. Wa qala aidan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Mukarram wabil khusus kasepuhan guru Sim Abdi, guru kita semua, Pak Mahmud, yang tentu saja alhamdulillah pada malam ini di Maulid Nabi yang kita laksanakan pada saat ini, beliau masih hadir bersama-sama kita semua. Ini adalah sepuhnya salah satu di Ciamis yang tentu saja ini adalah jimat bagi kita semua. Secara pribadi ini adalah guru Simkuring, pamugi diangken janten sarasawios muridna Pak Kiai. Al-Mukarram Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Nasrullah, pimpinan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin sekaligus Rektor UNU, sekaligus juga sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Cilacap, yang tentu saja sama-sama guru kita semua, dan insya Allah sanad keilmuan kepesantrenan khususnya di Ciamis, wilayah Banjarsari dan sekitarnya itu nyambung dengan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Semoga menjadi keberkahan kita semua. Pak Kiai muda ini sang proklamator gitu di Pangandaran, yang mengadakan perubahan-perubahan besar-besaran di PCNU Pangandaran. Dan alhamdulillah bapaknya itu salah satu guru kita semua. Ini Kiai Haji Raden Hilal. Ini kiai muda yang luar biasa pada saat ini di masanya. Terima kasih Pak Raden Hilal. Para kiai tentu saja yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan tentu saja Ketua MBCNU Ketua Tanfidiyah Pak Kiai Haji Dahlan, MBCNU Banjarsari yang kami hormati, ibu-ibu nyai, ibu-ibu muslimat, patayat, oke, santriawan anu hadir, bapak-bapak semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah saya secara pribadi bisa hadir, tiada lain dan tiada bukan hanyalah sebatas untuk
mendapatkan keberkahan dari silaturahminya para kiai, para ajengan. Tentu saja muslimin muslimat, warga Nahdiyin Nahdiyat yang ada di Banjarsari. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini tentu saja saya diberikan kesempatan untuk sekedar memberikan sambutan. Ini Pak Kiai hanya tabarukan saja gitu, bukan sambutan, gak pantas untuk memberikan sambutan. Yang penting saya pribadi, kami sebagai pengurus NU Kabupaten Ciamis mendapatkan keberkahan dari para kiai semuanya. Yang tentu saja ini ada 2 PCNU di luar Kabupaten Ciamis. Ada Kiai Nasrullah dari Cilacap, ada Denkila dari Pangandaran. Dua-duanya secara kesejarahan tidak bisa dipisahkan dengan Ciamis, Pak Mamun. Cilacap sebagian barat sampai Brebes adalah bagian kekuasaan zaman Hindu-Buddha, khususnya zaman Kerajaan Galuh. Apalagi Pangandaran yang baru kemarin dipisahkan dari Kabupaten Ciamis, itu sama-sama tidak bisa dipisahkan dari kesejarahan. Tapi yang menjadi kekuatan kita, 3 ketua Tanfidiyah hadir pada saat ini adalah hanya akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang mempersatukan dan bisa hadir pada saat ini. Dan tentu saja kami dan semuanya yang hadir pada saat ini tiada lain hanyalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan selamat di yaumul akhir nanti. Kenapa? Karena hanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah lah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada lagi umat Islam lainnya. Tapi yang bisa menyelamatkan kita hanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentu saja sebagai warga Nahdien adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pada kesempatan ini tentu saja kami perlu menyampaikan sebagai kepengurusan, karena kami diberikan tugas, diberikan amanat, diwarisi oleh para ulama, para kiai, para masai. Yang pertama tentu saja kami perlu menyampaikan pada umat agar umat Islam yang dinas oleh Kanjeng Rasul akan terbagi kepada 73 golongan. Tentu kami diwajibkan untuk menyampaikan agar umat Islam bisa satu barisan bersama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang perlu kami sampaikan. Pentingnya silaturahmi pada saat ini, menyampaikan pada bapak-bapak semua bahwa kita mesti satu barisan, satu firqah, yaitu firqah An-Nahdiyah. Yang selanjutnya tentu saja Allah menjelaskan di berbagai Al-Quran, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwa kita mesti harus satu kesatuan, harus disatukan. Apalagi sebagai umat Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memaparkan, menjelaskan pada kita semua ayat syariat, termasuk fatwa yang menjadikan bagian yang tidak bisa terpisahkan, bahasa yang sudah maklum bagi kita semua, yaitu al-haqqu bila nidom yaglibul batil bin nidom. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya menerangkan bahwa kita seperti halnya 2 saudara kembar yang tentu saja satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Umat Islam tentu saja tidak bisa dipisahkan, termasuk dengan negara.
Agama tentu saja harus menjadi fondasi bagi kita semua. Akidah kita harus menjadi fondasi kita, dan negara mesti hadir menjadi payung kita bersama. Oleh sebab itu, yang kedua tentu saja kami perlu menyampaikan, selain kita diwarisi diberikan tugas untuk menyampaikan, menyelamatkan umat berkenaan dengan pemahaman keagamaan, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita diberi tugas untuk menyampaikan pentingnya atau perlunya menjadi tekad kita bersama adalah himayatud daulah. Bagaimana negara bangsa ini mesti terus hadir, terus berlanjut, dan terus bisa dititipkan kepada keturunan-keturunan kita di kemudian hari. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghisab kepada kita semua, menanyakan kepada kita semua selain man rabbuka wa ma dinuka, ada bahasa atau kata-kata wa ma daulatuka. Di Mahmud yang tertua di sini umurnya saya kira belum pernah dan tidak menemukan Allah bakal menghisab, akan menanyakan negaranya pada kita semua. Wa ma daulatuka. Tapi kita semua sadar, para aulia, para ulama, selain pentingnya kita membentengi, menyebarluaskan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tentu perlunya adanya sebuah negara. Untuk apa? Untuk hifdzuddin, untuk menjaga agama. Yang kedua tentu saja untuk menjaga hifdzul mal, harta kekayaan kita. Yang ketiga adalah hifdzun nafsi, untuk menjaga tiap individu bahwa kita perlu adanya keterjaminan keamanan, kenyamanan, kehidupan tentram di dunia ini. Yang keempat adalah hifdzun nasli, bagaimana kita bisa meneruskan berkenaan dengan keberlangsungan keturunan kita bersama, bahwa hidup kita bukan hanya saat ini, tapi keturunan kita mesti hidup dengan tentu saja selamat di dunia, selamat di akhirat di kemudian hari. Yang terakhir berkenaan dengan hifdzul akli kita semua, bahwa umat Islam semuanya tidak dipilah-dipilih, semuanya harus adanya keterjaminan secara akal pikirannya, sumber daya manusianya, keilmuannya, atau sumber daya ilmunya tiap muslim ini semua. Nah, ini yang mesti jadi tugas kita bersama. Kami Nahdlatul Ulama punya tugas yang luar biasa. Selain himayatuddin, himayatul daulah, yang ketiga adalah himayatul ummah, yang berkenaan dengan tatanan kehidupan, perekonomian, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan itu tentu saja tugas kita bersama. Allah telah menegaskan kepada kita berkenaan tugas kita, kita mesti harus berorganisasi, harus satu wadah. Wa kadzalika wa ja'alnakum ummatan wasata. Apa yang disebut dengan ummatan wasata? Tentu saja syuhada 'alan nas, yaitu orang yang tentu saja menjadi pelopor, menjadi pendongkrak, menjadi contoh tauladan, baik yang berkenaan biddin, bil mal, bil akhlak, itu bisa kopah dari peradaban yang tentu saja ini adalah mesti terus dikembangkan oleh kita semua. Mari bersama-sama pada kesempatan ini kami menyampaikan, mengajak pada semuanya, jangan jauh dengan para ulama, para kiai, karena dengan para ulama, para kiai lah kita bisa selamat. Alhamdulillah, di sini masih punya kesepuhan guru kita bersama yang tentu saja bisa menjadi bagian rujukan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat, baik urusan agama ataupun non agama. Keumatan itulah
merasa bangga kami bisa hadir pada saat ini sekelumit memberikan apa yang menjadi tugas kami sebagai pengurus PCNU Kabupaten Ciamis, insya Allah, dan mohon doa dari bapak-bapak semua. Dan 2 minggu kemarin ya Kang, kemarin ada Yaumul Ijtima di sini, sekarang Maulid Nabi, walaupun capek baru datang dari Komperwil dan Hilal baru udah 2 hari bisa pulang, saya baru tadi pulang, ini bedanya. Tapi karena kami kecintaan kepada Nahdlatul Ulama, kecintaan pada umat, dan tentu saja kepada guru kita semua, alhamdulillah capek-capek oke bisa hadir di Banjarsari. Terima kasih Pak Kiai, kami berikanlah tausiah, pandangan, pemahaman berkenaan pentingnya kita berilmu beragama, dan tentu saja pentingnya kita bernegara, dan tentu saja gambaran umum Banjarsari walaupun tingkatnya kecamatan, tapi Banjarsari merupakan daerah yang cukup plural, banyak aliran dan pahamnya. Nah ini yang menjadi gambaran di Ciamis, salah satunya contoh cukup komplit Banjarsari ini dari sisi pemahaman keagamaan. Mari bentengi keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai salah ikut dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan syariat dan ajaran ulama-ulama salafi, ulama-ulama salaf yang telah mendahului kita dan mewariskan kepada kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.